yang melayani Yesus. Nah, di sini kalau kau baca, Maria Magdalena itu siapa? Yang disebut Maria disebut Magdalena. Ini data. Bukan Lukas tidak disebut Maria Magdalena. Maria Magdalena ini artinya nama ada. Nah, saya kasih tahu. Yang dibebaskan dari 7 roh. Sekarang kau baca di sini. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan perempuan lain, perempuan-perempuan yang melayani rombongan. Jadi Maria Magdalena, dia bukan orang biasa, dia orang mampu. Dia berteman dengan istri Kusa bendahara Herodes. Bagaimana kau samakan Maria Magdalena berteman dengan Maria Magdalena ada perempuan pelacur yang di Lukas 7? Bagaimana dia bisa berteman dengan istri bendaharanya Herodes? Nggak mungkin, Nandar. Ini istri Kusa ini, ya kau Nandar kau dengar ya. Ini orang terpandang. Bagaimana seorang istri pejabat, orang kaya mau berteman dengan seorang pelacur? Nggak mungkin, Nandar. Tetap diusir. Maria Magdalena ini orang kaya, orang berhubungan dengan ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian kau mengatakan bahwa Maria Magdalena, kau dengar artinya nih, saya jelaskan sama kau biar kau jangan agak sedikit ini ya, agak bingung-bingung ya. Maria itu Magdalena, nama Magdalena. Kau dengar ini Magdalena ya, Magdalena. Itu artinya dia berasal dari kota apa? Magdala. Magdalena itu artinya dari Magdala ya. Magdala dalam bahasa Ibrani pasti Nandar tahu. Migdal. Migdal itu artinya apa? Migdal artinya agung ya. Migdal ya. Migdal itu artinya agung. Jadi Nandar ini comot-comot ayat Alkitab. Magdala coba kita buka dalam Lukas 24. Nih, Lukas 24 datanya. Jadi Nandar kau itu jangan kau comot-comot ayat Alkitab. Lukas 24 ayat juga yang bersama-sama dengan mereka. Dar, Nandar, pucat lo. Maria Magdalena itu Maria ini Magdala dari Magdala. Oke, lanjut lah Rudi, lanjut. Ya. Jadi Nandar sama Ustadz Wafi mengenai Yohanes atau Yahya kalau di kalian itu ya, dia itu menahan diri dari hawa nafsu. Jadi adalah sesuatu tadi kan bertanya tadi Wafi, Yesus itu kan manusia juga. Berarti dia kan punya nafsu. Sementara berarti Wafi menentang apa yang dikatakan daripada surah Ali Imran ini. Bahwa Yahya itu menahan diri dari hawa nafsu. Ya. Kalau menikah, dia tidak menghampiri istrinya. Itu kan sudah ada nggak bukti Yahya menikah? Saya belum tahu itu. Di catatan orang Yahudi pun tak pernah Yohanes menikah. Ya. Tapi kenapa di literasi Islam ada? Dan tadi kalian tidak bisa menunjukkan siapa nama istrinya Nabi Isa. Apakah Wafi juga setuju bahwa anaknya namanya Yustus? Apakah setuju bahwa istrinya juga Maria Magdalena itu? Kalau tidak setuju, ya carikan kami. Kami butuh juga. Apakah Nabi Isa itu menikah? Saya ingin tahu loh. Pernikahannya di mana? Contoh kalau pernikahan di Kanaan dibilangkan ada di dalam Bible pasti tertulis. Saya ingin tahu dulu itu Nandar ya. Kalau kau mampu jawab juga silakan ya. Jadi ini pembukaan masih ini ya, belum menggas-gas. Nanti juga ya kita nggak usah gas dulu lah, slow-slow aja dulu. Ya silakan, itu aja dulu dari saya. Oke, masih ada waktu ya. Oh sudah ya. Waktu saya. Kasihan lihat Pak Bom nih. Oh, emangnya kok kita dijelaskan sedikit. Tenang aja bro, nanti saya jelaskan. Ya. Baik. Terima waktu saya. Ya. Nah begini teman-teman, berdebat itu open cam, otot-otan, lawan saya siap sama siapapun. Pak Bom yang saya hormati, boleh kiranya saudara dilawat Tuhan, dijamah, dipilah dan dipilih sehingga suatu saat Anda dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Pak Bom, saya nggak bertanya tentang Maria ini siapa.
dari Magdala. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya di dalam Lukas 7 ayat 38, Yesus diciumi oleh Maria. Wah, pertanyaan saya, di dalam Torah yang mana, baik Torah Sebealpe maupun Torah Semiktab, yang membolehkan seorang wanita bohai, gemoy, menciumi kaki Yesus? Itu yang saya tanya. Kenapa? Karena di dalam Torah ada larangannya. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Beba kasa mimha al-tigabi sa'ainli ketubah mimha felonagaba ad yomoto. Artinya apa? Saya bacakan di dalam bahasa Inggris, ya. Please do not trust me as I do not have a marriage contract from you. Baik dalam ajaran Islam. Nanti tanya Ustadz Wafi, boleh nggak? Sama nggak dengan ajaran Torah? Di dalam ajaran Torah nggak boleh menyentuh wanita laki-laki yang bukan mahram. Ya, kemudian and until the day of his death the man did not touch the woman. Ini ada larangan. Makanya kok kenapa Maria itu kok mencium Yesus? Kenapa tidak ada orang Yahudi yang merajam Yesus? Dia itu adalah seorang rabi. Kalau larangannya ada, lalu pembolehannya di mana? Itu yang saya tanya dari tadi. Kemudian saya tunjukkan satu lagi. Ya, satu lagi datanya. Teman-teman, tapi ini waktunya Ustadz Wafi lah. Nanti di sesi kedua, biar seru ya. Pak Bom, tunjukkan di mana pembolehan Maria Magdalena, blonde, bohai, menciumi Yesus. Itu di mana pembolehannya? Kalau larangannya ada. Ustadz Wafi, lanjutkan. Oh, ala kadalah. Ustadz, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Rudi, siapakah nama istrinya Nabi Isa? Atau nanti Nabi Yahya juga. Untuk nama-nama istri itu memang tidak ada, Mas Rudi. Itu tidak ada. Nah, kenapa kemudian tidak ada? Jadi begini. Kalau tidak ada, kalau nanti ada di dalam catatan-catatan para nabi, seharusnya kan tertulis dalam Bible. Gak begitu konsepnya, Mas Rudi. Tidak semua nama juga tertulis dalam Bible. Kita sepakat itu. Bible tidak meremuskan semua nama. Bahkan silsilah Nabi Isa saja sampai ke Daud itu loncat-loncat. Dari ayah ke kakek langsung. Tidak dari ayah menuju ayah, menuju ayah, menuju ayah. Itu saya bisa tampilkan. Silsilah Yesus itu loncat-loncat. Ada beberapa yang gak disebutkan. Bayangkan, silsilah Yesus saja gak disebutkan. Apalagi hanya sekedar istrinya Nabi Isa dan istrinya Nabi Yahya. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci memang tidak semua nama itu ditampilkan. Seperti nama Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam. Maksimal Al-Quran hanya mengatakan, Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan pasangannya Nabi Adam. Dan disebutkan nama memang. Apakah itu bermasalah kalau nggak disebutkan nama? Enggak. Kenapa? Kita lihat tujuan penulisan kitab suci masing-masing. Bible memang lebih mengarah kepada sejarah. Sedangkan Al-Quran lebih mengarah kepada i'tibar, pengajaran. Hanya sedikit yang paling lengkap Al-Quran itu diantara yang lain Nabi Musa. Hampir setiap surat yang panjang Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian penyebutan istri, nama Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad aja gak disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi cuma Nabi Isa sama Nabi Yahya. Apakah itu kemudian bermasalah? Ya tidak. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran kita lihat. Tujuan penulisan Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Itu di dalam Al-Quran. Cerita para rasul terdahulu, aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Bahwa ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, Allah peringatkan, Muhammad, kamu hanya dilempar batu. Dulu ada seorang nabi yang hampir mati disalib. Muhammad, kamu hanya diusir. Dulu ada seorang nabi yang satu desa Allah jebloskan ke dalam bumi. Siapa? Kaumnya Nabi Lut. Jadi tujuan Al-Quran penulisannya tidak sedang mencatat nama-nama semua, tapi untuk meneguhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar ketika nama istri Nabi Muhammad saja tidak tertulis. Hanya tertulis sebagai Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang mungkin sekian. Ustadku mantap tuh, sampai mantapnya ada naga nih. Saya nggak ada naga nih. Mantap Ustadz.
Ustadz muda, hebat, Masya Allah. Ana uhibuka filah. Walah kadalah. Tidak apa-apa, kita terlambat. Sabar. Oke, Siap. sudah mulai kah? Oke, dijawab. Sudah mulai kah? Belum waktunya. Silakan, Waktunya belum. Pak Bom sabar. Silakan. Belum sabar, saya open kamera aja. Siap. Terima Oke. waktunya. Oke. Jadi memang Nandar ini mudeng. Kenapa saya katakan mudeng? Dia nggak fokus. Dia selalu, kenapa saya menjelaskan tentang Maria Magdalena? Dia bawa di dalam ini nih, Lukas 7. Dia punya maksud ini Maria Magdalena. Makanya saya jelaskan tentang Maria siapa ini. Ya. Kalau kau menjelaskan tentang kenapa mencium di sini, Yesus sendiri sudah menjawab di ayat selanjutnya. Ya. Jadi kau di sini, kau membawa sini, kau menuduh ini bahwa ini Maria Magdalena. Nandar bukan Maria Magdalena. Ini Maria yang perbuat zina. Tidak mungkin dia berteman dengan perempuan namanya istri bendahara Yakusa. Kau dengar camkan dulu ini. Karena kau mau bawa ini ke Maria Magdalena, istri Yesus. Itu salah, bro. Nih, sambil menangis ia mencium kaki kan di sini kan jawabanmu kan. Nah, rambutnya. Pertanyaanmu di mana hukum Taurat tertulis ini? Kau tahu perempuan ini, dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Dia merasa berdosa. Kau dengar dulu, kau baca di sini. Makanya di sini semua murid, jangankan kau, murid Yesus saja kebingungan. Nih, kau baca di ayat 44 ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, Nandar? Contoh untuk kau. Nandar, kau lihat ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia ini orang perempuan yang berbuat zina ini, membasahi kakiku dan air matanya untuk menyekar rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dia henti-hentinya mencium aku. Kau tahu ini nubuatan siapa? Ini nubuatan di mana? Dalam kitab Daniel. Nih, karena orang Yahudi mereka tahu. Nah, kau lihat ini. Siapa yang mau nanti datang ini adalah Mesias. Kau saja di sini kau tidak paham. Nandar. Oi. Daniel 9:29 ayat 24 dan selanjutnya. Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi tahu bahwa Tuhan akan datang sama Mesias yang diurapi itu. Nih kau baca. Sedangkan kau tidak mengerti ini, Nandar. 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Nih, karena orang Yahudi itu sudah tahu. Nih, Nandar saya kasih tau kau nih tabernakelnya nih, dia punya nih data nih. Kau lihat ini dari kitab Daniel ini. Ini saya bisa jelaskan kau, Daniel. Ini tentang Yesus. Kenapa dari masa pembuangan orang Yahudi 457 tahun sampai sekian, Yesus saja dibaptis di tahun 27 Masehi, umur 30 tahun. Di sini 31 tahun, Yesus memberitakan firman-Nya 3,5 tahun. Ini ada datanya, Nandar. Tapi sini tidak bisa waktunya sedikit. Kau dengar, Nandar ya. Jadi kalau kita baca kitab Daniel 9 ayat 24, nih kau lihat ini nih. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan siapa? Yesus yang diurapi. Seorang diurapi itu harus diminyaki. Seorang raja ada 7 kali 7 masa, 62 kali masa. Nih, nanti Yesus ini dia mati, sudah ditentukan umurnya 33 tahun setengah. Nih kau baca terus ke bawah. Nah di sini ada nih. Kau tidak mengerti, Nandar. Nih, raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang 1 kali 7 masa, 3,5 tahun. Makanya Yesus mengajarkan firman-Nya. Ya, makanya dia cuma berbicara, dia cuma ada di dunia mengajar 3,5 tahun, Nandar, bukan 7 tahun. Umurnya 33 tahun setengah. Lanjut, Lai. Ya. Ustaz Wafi, pertanyaan saya bukan itu tadi loh. Saya tidak tanya Al-Quran. Inilah hebatnya, pintarnya cara mengeles kalian ini. Saya tidak minta di Al-Quran. Di kitab-kitab Islam apa aja silakan. Saya ingin tahu siapa nama istri Nabi Isa. Kalau di Al-Quran memang gak ngerti silsilah. Jujur-jujur aja. Yang saya minta itu di kitab-kitab Islam apa saja, bebas. Tunjukkan siapa nama istri Nabi Isa. Biar kita uji apakah sama dengan yang dibilang Sinandar. Dan siapa nama anaknya. Biar kita uji juga apakah sama dengan yang dikatakan Sinandar. Takutku Sinandar berbohong. Karena di dalam literasi Islam gak ada nama itu. Makanya tolong tunjukkan. Kalau dari Al-Quran saya tidak pernah minta tuh. Karena saya tahu levelnya Al-Quran itu di mana. Saya tidak akan minta. Ya, meskipun Bu Ustaz Wafi bilang ada situ wanita tapi tak disebutkan. Mau disebutkan pun itu tak akan ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran hanya mencatat empat silsilah aja.
dari Ibrahim, Ismail, Yakub dan Yusuf. Hanya ini aja. Di luar itu nggak ada. Makanya saya minta dari buku di luar Al-Quran. Terserah. Bahkan komik Islam pun silakan ambil. Saya ingin tahu siapa nama istri Nabi Isa dan siapa anaknya. Komik pun bisa. Cerita dongeng pun bisa. Silakan. Terima kasih. Waktu habis. Waktu habis. Oke. Baik. Ya. Mana kita mulai lagi? Terima. Saya akan buktikan kalau Yesus menikah menurut data Ibu Rita Wahyu. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani. Hu hayah Omer ben Hamesh Shanim Lamikra. Pada saat Yesus berusia 5 tahun, dia belajar Iqra, belajar membaca. Ben Asher Lamisnah. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misnah. Ben Slos Esreh Lamispot. Pada usia 13 tahun, dia akil balik. Ya, mukalab. Ben Hamesh Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh, dan pada saat usia 18 tahun lahufah. Teman-teman lihat di sini, ternyata Yesus kenapa dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus itu pada usia sebentar, mana nih? Pada usia 18 tahun ini. Pada usia 18, kanopi pengantin. Ini lahupah nih. Kita lihat nih lahupah. Lahupah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Oke, lahupah teman-teman. Lahupah ini dalam bahasa Ibrani. Ternyata lahupah itu kawin tuh. Lahupah teman-teman tuh. Lahupah. Di sini ada nih. Ya, syiri kenishah lahupah. Upacara pemberkatan nikah. Ternyata kenapa Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Yesus menikah. Ini data dari Kristen ya, bukan data dari Islam ya. Ini data dari penerjemahan LAI, namanya Ibu Rita Wahyu. Di situ dijelaskan di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini data dari Ibu Rita Wahyu nih, ahli Ibrani dari kalangan Kristen. Sekarang kita buka data dari buku yang otoritatif ya teman-teman ya. Ini nama bukunya Pernikahan Yesus. Bener nggak pernyataan Ibu Rita Wahyu? Yesus menikah usia 18 tahun nih. Kita lihat nih. Seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Tuh, ternyata di umur 18 tahun ini Yesus menikah. Ada dijelaskan di dalam Ibu Rita Wahyu. Jeder, silakan Ustadz Wafi yang saya kagumi. Barakallahu fikum. Kena tampol bolak-balik kalian. Oke. Mantap. Nunjukin data ya. Gus, kalau anaknya Yesus yang sampean datanya ada itu siapa? Justus, terus? Namanya ini Ustadz ya. Saya balikan kamera aja. Nama-nama anaknya. Nama-nama anaknya Yesus di istri pertama ya. Ini Ustadz. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, namanya Joseph. Namanya Jesus atau Justus. Kemudian Tamar, punya 3 anak dia. Silakan. Dari istri yang pertama ya? Ya, dari istri yang pertama. Oke. Maria Magdalena. Nah, teman kalau mau yang dari versi Islam, dari istri yang kedua, ini waqala Ka'ab al-Ahbar. Ingat ya, Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang Yahudi, ahli tentang cerita-cerita umat terdahulu. Sampai bisa cek siapa Ka'ab al-Ahbar, lalu dia mu'allaf. Ini menjelaskan tentang Isa. Apa penjelasan tentang Isa? Ini panjangan ya, langsung tentang tema menikahnya. Wa anna Isa alaihi salam yatazawwaj. Isa menikah bimro'atin, dengan seorang perempuan, min ali fulan wa yurzaku minha waladaini. Dia diberikan 2 anak. Fayusamma ahaduhuma Muhammad wal akhar Musa. Dan dinamakan anaknya, itu yang pertama anaknya namanya Muhammad, yang kedua namanya Musa. Jediar dari istri yang kedua. Kalau mau nanya ya, entah kalau istri yang pertama itu saya masih belum menemukan, tapi nanti gampang karena ini ada waktu kan untuk mencarinya gitu loh. Ya, jadi mana mungkin ada punya anak, tidak punya istri, kan susah kan? Ada anaknya tapi gak ada istrinya. Nah, bahkan ini dikuatkan loh,
dari berbagai referensi. Fafi Syarhil Sunnah lil Barbahari, di dalam kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari dikatakan bahwa wal iman, beriman dengan turunnya Isa binuzuli Isa alaihissalam, yanzilu, beliau turun, fayaktulul dajjal, membunuh dajjal, wa yatazawwad, dan dia menikah, wa yusalli khalfal qaim min ali Muhammad, dan beliau nanti akan sholat di belakangnya keluarganya Nabi Muhammad, wa yamutu wa yudfan, dan dia wa yadfanuhul muslimun, dan dia nanti mati dan dikebumikan oleh umat Islam. Istrinya orang mana? Nah, ini ada juga keterangannya. Ini ya. Nah, ini kalau di dalam kitab Al-Munawi fi Faidil Qadir, di dalam Imam Al-Munawi punya kitab namanya Faidul Qadir. Wa qala Al-Bustami fi Kitabil Jufi Al-Akbar yamkuthu Isa fil ardi 40 sanatan. Nabi Isa hidup di bumi 40 tahun, wa yatazawwa fil Arab, menikah di Arab. Jeder. Ustaz. Punya banyak anak. Jeder. Aduh, kasih. Oke, gua jawab satu-satu ya karena waktu sedikit jadi. Nah, kau bilang Yesus menikah. Yesus kemana umur 12 tahun ya? Yesus mulai beritakan firman Tuhannya umur 30 tahun. Ini dalam kau catat ini. Bilangan 4 ayat 30. Ya, catatlah mereka yang berumur 30 tahun. Yesus mulai memberitakan firman-Nya umur 30 tahun. Nah, saya jawab tadi kau bilang Ibu Rita Wahyu. Kau dengar ini ya. Ya. Umur sekolah orang Yahudi dari umur 6 tahun sampai 12 tahun itu namanya, sekolahnya namanya Bet Sefer, ya. Kau tahu kan? Elandar, Bet Sefer, oke? Kemudian umur 12 tahun ya, 12 tahun sampai 13 tahun dan selanjutnya namanya Bar Mitzvah atau Bet Midras. Kau sudah tahu kan? Kau jangan tipu-tipu di situ. Kau ini juga aneh-aneh juga. Jadi Yesus kemana? Ya, umur 30 tahun. Oke, saya sudah jawab ya. Baru Yesus memberitakan firman-Nya tadi kitab. Jadi Yesus bilang, aku datang tidak menghilangkan hukum Taurat. Ini kau baca nih, bilangan 4 ayat 30 sampai 35. Oke? Aku datang tidak menghilangkan hukum Taurat. Makanya Yesus nanti umur 30 tahun baru dia mengajar. Oke? Nah, kedua, kau bilang mengatakan bahwa Yesus menikah. Yesus sendiri katakan di dalam Matius, ini nih Nandar, baca Alkitab baik-baik ya. Kau framing terus. Sebentar gua tanya sama kau baca nih, Matius 2 ayat 23. Kau harus pahami. Kau bilang kau pintar bahasa Ibrani baru kau tidak tahu kau dengar ini. Setibanya di sana pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang apa? Yesus, orang Nazaret. Nazaret itu berasal dari kata Nasir. Nasir itu orang khusus, istimewa, yang tidak kawin dia datang khusus. Yesus datang bukan untuk kawin-kawin. Nenek aja lo. Nasir itu di mana? Nih, baca Nasir ini, baca di kitab Hakim-Hakim. Anda ini ngarang aja terus. Nih, orang Nasir ini, nih. Nih. Kau baca nih, sebab engkau akan mengandung yang melahirkan seorang anak laki-laki, kepala katakan kena pisau cukur sebab dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Kata Nasir itu orang istimewa. Contoh dalam Kejadian 49. Jadi kata Nazaret itu berasal dari kata Nasir. Orang yang tidak bisa kawin, bisa itu orang Nasir. Orang dikhususkan. Nih kejadian ini. Kau nih ngarang terus. Saya belum bertanya Nandar. Kau siapkan apa sebentar ya. Nah, nih Kejadian 49. Makanya Yesus dari Nazaret, orang khusus. Makanya kau lihat orang Nazaret itu, kenapa Yesus gondrong? Itu. Kau nih ngarang aja terus ini. Nih. Contoh nih Benyamin ini. Ya, orang yang khusus ya. Lanjutlah. Inilah waktu sedikit jadi. Oke, sebentar, nanti lanjut. Ya. Aku heran aja melihat Ustadz Wafi ini. Anak Yesus bernama Muhammad.
kalau ditanya orang Muslim nanti, Ahmad ini siapa? Oh, pada zaman itu belum ada orang bernama Muhammad, hanya dia satu-satunya. Ternyata Muhammad sudah ada Yesus. Kan lawak-lawak. Dor, selamat datang di kebenaran. Orang ini suka kali ngutip-ngutip. Aku ketawa dulu lah ya. Jadi nama anak Yesus Muhammad kan lawak-lawak kawan. Yesus itu bukan orang Arab, sehingga nama ada nama anaknya Muhammad. Udah salah pas. Datang lagi si Nandar, yang diambilnya Rita Wahyu. Kan lawak-lawak. Dibilangnya itu representatif daripada Kristen. Bagaimana kau mengatakan itu representatif daripada kekristenan? Kau enggak sekalian aja kau ambil bukunya si Karpidol yang lebih parah dari itu menceritakan hal itu. Kita harus tetap berpedoman, Nandar. Kalau kami ya sama Bible. Kalau kalian memang harus berpedoman kepada banyak buku. Karena kalian memang tidak bisa hidup tanpa banyak buku. Kan itu. Makanya aku bilang nggak usah cari di Quran. Karena memang nggak ada. Cari di kitab-kitab di luar Quran. Ternyata yang kalian sodorkan apa? Nama anaknya Yesus Kristus adalah Muhammad. Kenapa? Dan Musa. Aduh. Nggak ngerti aku, Nandar. Begitulah dulu. Makasih Pak Ams dukungannya. Nandar, udahlah kalian kalah-kalah terus ini. Makasih Pak Ams yang selalu dukung kami. Udah ya deh. Sabar dulu. Wah, teman-teman, kita dihina kalah. Teman, karena waktu ini sedikit, jadi Pak Bobo hanya menjelaskan. Ini kan belum ini. Sabar dulu, ini kan belum timer. Gimana sih? Nggak apa-apa lah kita inilah santai aja, Nandar. Teman-teman jangan kalah PK. Kita menang debat harus menang PK juga. Kita udah menang kick. Jadi memang kita terima kasih ya yang dukungan ya. Makasih terus berkati. Jadi udah memang Nandar. Ya udah ada Jadi waktu udah nanti aja di akhir. Di akhir aja. Jangan terima. Habis kalian udah langsung aja nanti tar yang mau kabur terima waktunya. Aku sudah capek sekali, udah letih. 2 tahun. Oke, kita tanya dulu deh Ustadz, berapa putaran lagi Ustadz? Ya, 1 putaran lagi wes, ayo gak apa-apa. Iya, 1 putaran habis itu closing. Ya. Besok aku mau ke pengadilan. Ya udah katanya 1 putaran, terima. Ya. Teman-teman, Bom ini tidak pernah menjawab menggunakan data. Kalau saya senantiasa menggunakan data, Ustadz Wapi menggunakan data. Ini sejarah Yahudi loh. Memang dan mulai usia 30 tahun baru mengajar di depan umum. Makanya diceritakan dari usia 5 tahun sampai 18 tahun itu ngapain saja, sampai 30 tahun ngapain saja. Ini ada di dalam Firqe Abot, Perek Hames, Mispar, Esrim Ve'ehat, Huhayah Omer, Ben Hames Shanim, Lamikra. Pada usia 5 tahun, Yesus belajar membaca Ikra. Ben Asher, Lamisnah. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misnah. Dari tadi sudah saya bacakan. Ini data loh, saya nggak pernah berasumsi loh. Kemudian, Ben Salos Esre, Lamispot. Kalau anaknya perempuan, namanya Bat Mispah. Kalau anaknya laki-laki Rudi. Kalau anaknya laki-laki disebut bar mispah. Perempuan bat. Tadi Bom salah menjelaskan. Cuma kalau saya tanggapi nanti akan kemana-mana. Ben Hamesh Esre la Talmud. Pada saat usia Yesus 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esre la Hupah. Pada usia 18 tahun dia kawin. Aduh Bom. Ini loh Pak Bom. Pada usia 18 kanopi pengantin. Kalau saya cari lahupah di dalam bahasa Ibrani, kita cari sendiri teman-teman ya. Lahupah itu, nih saya baca nih. Syiri Kenishah lahupah. Upacara pemberkatan nikah nih. Ada seorang laki-laki Yahudi, ada seorang perempuan. Pengantin. Kita lihat di bawahnya juga sama tuh. Namanya lahupah itu ya kawin. Pak Bom, ini waktu kami loh. Di sini juga sama. Data nih. Pada menjelang umur 18 tahun, Yesus menikah di sini loh. Seandainya Yesus Nazaret. Oke, Ustadz Wapi, waktu 3 menit, kalahkan, habiskan dia. Jeder. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Mas Rudi Yohanes mengatakan, kalau kitab suci Islam itu butuh banyak buku. Saudara,
kitab kita Al-Quran berdiri sendiri, asli, made in Islam. Sedangkan kitab Basrudi, kalau tidak ditempel kitabnya orang Yahudi, maka Anda tidak akan kenal yang namanya Yesus, saudara. Setiap selamat datang di kebenaran. Kenapa? Untuk mencantumkan Yesus sebagai Tuhan, untuk mencantumkan Yesus memiliki nubuatan, maka harus menempelkan kitab suci agama lain, baru Anda memiliki Tuhan. Maka bagaimana kemudian ketika perjanjian baru berdiri sendiri tanpa ditempel perjanjian lama, maka selamanya Anda tidak akan punya Tuhan. Anda bisa saya katakan ateis, saudara. Sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Saya belum. Ustadz Dapi udah, lanjut. Tunggu dulu. Mas Rudi Yohanes mengatakan bahwa nama Muhammad sangat lucu sekali. Masa Yesus bukan orang Arab, kok nama anaknya Muhammad? Ingat, literasi yang saya baca itu adalah pernikahan Yesus setelah membunuh Dajjal, saudara. Kalau setelah membunuh Dajjal, berarti Yesus itu ada di Arab, makanya menikahnya dengan orang Arab, literasinya ada. Sedangkan Mas Rudi Yohanes dari tadi dengan Pak Bom tidak membawa literasi satupun. Bahkan ketika Mas Rudi Yohanes atau Pak Bom mengatakan bahwa Yesus namanya orang Nazaret, yang disebut dengan Nazir, berarti dia mendapatkan kehususan, itu gak ada datanya. Dia langsung menafsirkan bahwa Yesus orang Nazaret, salah satu keistimewaannya tidak menikah. Loh, menikah itu adalah salah satu keistimewaan karena diperintahkan oleh Tuhan Anda di dalam perjanjian lama. Beranak cuculah kata Tuhan Anda, itu perintah. Apakah berarti Tuhan Anda mengatakan beranak cuculah itu berarti adalah larangan yang diperintahkan? Kan gimana? Perintah Tuhan kok malah bukan keistimewaan. Nah, sehingga ketika di dalam perjanjian lama beranak cuculah yang banyak, ternyata Yesus melaksanakan perintah tersebut, saudara. Yesus melaksanakan karena itu perintah dari Tuhannya, dari sang Bapa yang mengutus dia. Maka wajar kalau dia menikah dengan melakukan keistimewaan tersebut. Tidak ada dasar dari Pak Bom orang Nazaret, salah satu keistimewaannya tidak menikah, mana datanya? Tidak ada. Sedangkan nama Muhammad dan Musa oleh yang dikabarkan oleh Ka'ab al-Akhbar. Ingat, Ka'ab al-Akhbar ini awalnya bukan Islam. Dia adalah ahlul kitab. Dia adalah orang Yahudi yang menceritakan umat terdahulu, lalu dia mu'allaf dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar turunnya di Arab, membunuh Dajjal di Palestina, di Babiluddin, di ardi Palestina, di gerbang Lot, maka anaknya Waktu habis. Luar biasa Ustadz Wapi. Apanya yang luar Mantap Ustadku. Nandar jangan jadi moderator. Oke, bikin aja dulu. Saya mau hajar kau. Oke. Sebentar. Ini Pak Bom dan Bang Rudi menanggapi, setelah itu closing ya. Closingnya siapa dulu? Langsung closing. 5 menit. Ya 10 menit ya berarti ya. Oke. Dengar 10 ya. menit kalian ya siap. Oke. Waktu dulu Pak Bom. Waktu. Mana belum ada, Bah? Oke. Saya ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Inilah kita lihat si Nandar ini dan saudara saya Ustadz Wafi yang baik hati. Nah, orang Kristen tuh tahu nih Nandar. Namanya nubuatan Mesias itu datang untuk, namanya kan kau tidak mengerti apa itu Mesias ya, juru selamat. Masa Tuhan datang ke dalam dunia dia mau kawin-kawinan? Ya, kau sendiri bilang Tuhan tidak kawin. Kau baca baik-baik ini Daniel 9 ayat 24. Nih, 70 kali 7 masa. Saya jelaskan kau ini nih. Ini Tuhan datang ini, dia spesial. Ya, dia tidak akan kawin nih. Telah ditetapkan dari bangsamu atas kotamu kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa ini. Tugas Tuhan datang itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Dia datang tujuannya untuk menebus dosa umat manusia. Nih, menyelamatkan manusia, untuk menghapus kesalahan. Bukan di sini tertulis kawin-kawin mengawin. Nenek aja lu, kesalahan untuk mendatangkan keadilan kekal. Nah, genaplah penglihatan Nabi untuk ini. Kau baca di sini, kau terus baca. Nih, orang yang diurapi, seorang raja. Yesus itu mempunyai gelar raja, imam, nabi. Itu di Matius 2. Ya, Matius 2 ayat 11 itu namanya Mesias itu, gelarnya 3 itu. Nah, ada 7 kali 7 masa. Nah, ini Nandar, kau lihat ini, kau paham, saya kasih buka besar-besar ini, Nih, sebab besar paham ini. Nih. Jadi Yesus itu diurapi, dia mulai dibaptis 27 Masehi ini kau baca nih, Yesus dibaptis nih.
Ini tadi kitab Daniel memang panjang sekali kita jelaskan ini. Waktu tidak cukup ini. Dari masa pembukaan bangsa Israel itu 470 Masehi, nanti di tahun 31 Masehi ini Yesus disalibkan dari kitab Daniel. Makanya kau nggak paham, kau cuma tahu bilang Yesus kawin, Yesus kawin, Yesus kawin. Anaknya siapa kau tidak tertunjukkan. Kau cuma premi Yesus kawin. Yesus datang tuh untuk misi keselamatan. Kau baca baik-baik Nandar. Makanya dari tadi saya ketawa-ketawa sama kau dan Rudi.